Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pagi hari ini kita niatkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari saum tahfidz Al-Qur'an, Al-Ikhlas, suka miskin, Arca Manik, Kota Bandung ya. Keadaan segar bugar, sehat walafiat ya. Ibu-ibu dan semuanya insya Allah juga dalam keadaan udara yang cerah. Hari kemarin tidak turun hujan tapi cukup mendung, hari ini kelihatannya cerah. Yang mudah-mudahan kita juga hatinya, kalbunya cerah, menjadi diri yang mutmainnah, yang selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, selalu bersabar ketika mendapat ujian, ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontoh Rasulullah SAW sebagai teladan kehidupan kita. Kemudian kita sesegera mungkin beristighfar, bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa, dan kita menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Jalin silaturahim untuk mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, memperoleh rezeki yang thayyibah dan barokah, serta wasi'ah yang cukup ya. Kemudian berikutnya adalah kita memperoleh kesempatan untuk berada dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, beribadah, beramal soleh. Kemudian kita pada saatnya juga kita akan memperoleh kesempatan untuk mati dalam keadaan husnul khotimah, kelak di akhirat mohon dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Sesederhana itu kebutuhan kita. Mohon Allah ridho, mohon ditetapkan dalam keadaan muslim, dan mohon dijadikan umat Kangjeng Nabi dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya. Sederhana nggak Bapak Ibu? Sederhana kalimatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Serahkan semuanya kepada Allah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan tambahkan nikmat dengan bersama-sama sahabat-sahabat dan saudara kita yang saat ini berada di dunia maya sana. Dari Bandung ada hadir dari Radio Kilaid FM 107,1 ya, bersama kru dan keluarga Kang Indra Gunadi. Yang dari Tasikmalaya, alhamdulillah ya, ini ada hadir Kang Sudar Maji bersama keluarga dari Gunung Pongpok ya. Kemudian dari Sukaraja, Tasikmalaya, dari daerah Parung Kalondong hadir Yulia Ningsi bersama keluarga. Kemudian dari Bandung ya, hadir Ilianawati bersama keluarga. Dari Bandung Bojong Soang ada hadir Kang Irwan Fikri ya bersama keluarga. Kemudian dari ini Cirebon Kasepuhan ada hadir Ibu Hilda Martina Rahayu bersama keluarga. Dari Cirebon Kanoman hadir Ibu Irin bersama keluarga. Dari sekitar Masjid Al Jabar Bandung ya, Cipamokolan hadir Kang Ahmad Diadi bersama keluarga. Dari kawasan Cisumdawu ya, Sumedang hadir Teh Yuliati bersama keluarga. Dan dari Jatiwaras Solopa Tasikmalaya hadir Ibu Hati bersama ibunda tercinta bersama keluarga. Nah, sahabat-sahabat yang lain yang masih berusaha, Kang Yayan Balian dari Bogor, kemudian Kang Agus Jafar Sidik dari Tanjung Jaya Sukaraja sedang berusaha untuk masuk, mudah-mudahan dalam keadaan yang dimudahkan untuk bisa berinteraksi, bersilaturahim. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan awali silaturahim dengan membaca salah satu dari poin-poin yang ditulis oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya, ada 5 hal katanya ini yang ditulis oleh beliau dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sabda Rasul yang dinukil oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau ini adalah orang Banten yang menjadi imam di Masjidil Haram dulu di zaman penjajahan. Ya, dulu Bugis Lila, punya tos pupus ajeuna. Incuna kamari nu janten wakil presiden, lain ayeuna kamarinya jenenganana sahabu Kyai Ma'ruf Amin ya, teh incuna. Ya, incuna Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Anjeunna nyarioskeun dina kitab ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan 5 perkara kepada seseorang kecuali Allah telah menyediakan baginya 5 perkara yang lain. Jadi Allah tidak akan menyediakan 5 kalau tidak ada yang 5. Jadi yang 5 ini pasti, kalau 5 ini ada, ini pasti ada. Apa yang pertama? Nah, bukan yang lagu Bang Haji, bukan ini Bu. Sehat dan lincah, bukan. Ini beda lagi. Ini yang 5 ini. Ya, yang pertama, Allah tidak memberikan kesempatan untuk bersyukur kepada kita, melainkan Allah akan menyediakan tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah menyukai dan tentu saja Allah memberikan kesempatan kepada orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmat, dan kepada yang kufur azab Allah akan sangat pedih. Yang pertama. Yang kedua, Allah tidak akan memberikan kesempatan untuk berdoa. Bapak Ibu suka berdoa? Nah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa. Nah, dan ketika berdoa, tidak akan diberikan kesempatan berdoa kalau tidak dikabulkan. Jadi Bapak Ibu, pasti kalau doa itu dikabulkan. Bukan mudah-mudahan. Pasti syaratnya kudu bener. Tahu ibunya? Kayak ibu masukkan password ke dalam handphone. Lamun password mah teu bener tapi ka kiamat oke masuk karena handphone teu punya. Teu bisa akses. Betul Bu. Entar akses teh kudu hese udah gampang dibaca ku pamajikan nya. Atuh kayak gampang dibacanya ayat isian. Hese. Akses nu gampang gampang ada gampang udah hese. Terutama lamun Bapak bukan teman bukan duit itu namanya. Kemudian yang ketiga, Allah tidak memberikan kesempatan untuk beristighfar. Bapak Ibu suka beristighfar? Nah, insya Allah ya beristighfar sering. Melainkan Allah menyediakan pintu ampunan. Jadi istighfar itu adalah untuk mendapatkan pintu ampunan. Moal semata-mata Allah menyediakan kesempatan istighfar lamun teu aya ampunan. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, mintalah ampunan kepada Allah. Pasti Allah akan ampuni. Syaratnya kudu benar gitu Bu ya. Jadi benar itu penting. Kemudian yang keempat, Allah tidak memberikan kesempatan untuk bertobat. Bapak Ibu suka bertobat? Kalau bertobat dari apa? Dari dosa. Suka berbuat dosa enggak? Lamun anu tara eta teh kacida gedeena tobat gedeena dosa. Pang gede-gedeena dosa jelema nu teu ngarasa boga dosa. Jadi mun hayangnya saha jelema pang gede-gedeena dosa nyaeta jelema nu teu nu ngarasa teu boga dosa. Dosa terbesar manusia ketika dia merasa tidak berdosa. Bahkan Nabi SAW yang sudah dijamin masuk surga pun merasa berdosa kepada Allah. Nabi, ayo orang, kalau mak ceringuk itu kadenya siga nya keelegegan. Soalnya gitu Bu. Kurang gitu gitu ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan untuk bertobat, melainkan ya Allah telah menyediakan pintu pengabulan tobat. Jadi pasti tobat itu akan diterima. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Suka dibaca enggak Bu? Ya, dibaca selesai wudu gitu ya. Kecuali lu poho. Tapi katingalina mah beungeut-beungeut nama Bu. Beungeut-beungeut pian poho batan inget nya punya. Mending aku yuk ayeuna tas wudu teh naonnya doa aduh. Kajabayan ngajak ngobrol aya udud saeutik deui patunya punya. Ya. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesempatan untuk bersedekah. Bersedekah, bersedekah, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan baginya pintu takobul, yaitu akan dilipat gandakan, dibalikin deui ku Allah Bu. Yakin enggak? Makanya hari ini Sabtu kita bersedekah. Sebesar apa sedekah kita? Itulah hati yang harus menjawabnya. Arek 1 juta, arek 2 juta, arek 3 juta, arek 50.000, arek 10.000, arek 1.000 gitu naon. Anu pangalit we pum 1.000 da sedekah Mas Sami cenah penting mah ikhlas. Ikhlas ari 500 juta gitu naon Bu. Kan udah ikhlas hasil korupsi. Ieu main sedekah, nyieun masjid, nyieun hasil maling punya. Ayeuna gitu Bu. Manehna leuwih gede malingna. Siap-siap sakedeung deui dibariskeun ka pesantren ka pesan. Ka penjara Sukamiskin, maling-maling. Ayeuna geus pipiti ditewakan deui Bu nya. Di bank maling, di Pertamina maling, wah di mana-mana Bu. Bahkan, naudzubillah, duit haji dimaling, naudzubillah, duit Al-Quran dimaling, ya, masya Allah.
Ya, itulah kejadian di dunia ini dan itu nyata. 5 hal yang Allah berikan kesempatan dan Allah pasti berikan solusinya. Yaitu tidak berikan kesempatan kepada orang untuk bersyukur, melainkan solusinya diberi kenikmatan. Allah tidak akan memberikan kesempatan berdoa, melainkan Allah pasti kabulkan. Allah tidak akan berikan kesempatan istighfar, kecuali Allah sendiri akan ampuni. Allah tidak akan berikan kesempatan bertobat, kecuali akan dikabulkan segala dosa dan apa kesalahannya dari hal yang menjadi tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan berikan kesempatan sedekah, melainkan Allah akan gantikan sedekah itu. Masya Allah Bu ya. Hari ini hari Sabtu kita niatkan untuk bersedekah. Ya, bersedekah sebesar apapun silahkan. Yang langsung di sini silahkan. Nanti dikencelengkan lewat sorban. Kemudian yang ada di dunia maya sana silahkan masuk ke rekeningnya masing-masing. Ya, bukan rekening Abdi, makan rekening masing-masing. Kalau mau rekening saya silahkan japri. Karena kalau diumbar di sini takut kebanyakan yang nyumbang dan takut ada duit hasil korupsi disumbangkan. Alhamdulillah. Karena banyak juga Bu, begitu dibuka donasi, maka disumbangkan kalinya sigan balagir tentunya padahal duitnya menang maling, menang bangsat. Alhamdulillah. Yuk kita sama-sama nikmati ini dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang 5 hal, 5 kesempatan yang pasti Allah berikan tambahan dari akibat kesempatan itu sebagai terima kasih dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, itu dari 5 hal yang kita baca hari ini dari kitab Syekh Nawawi Al-Bantani Nasyaihul Ibad. Selanjutnya yuk kita baca Al-Qur'an 10 ayat ya atau 11 ayat dari surat Al-Anbiya. Ya, surat Al-Anbiya kita hari ini akan baca mulai ayat ke-30 ya. Yuk kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anbiya mulai ayat ke-30. Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون
وهو كل في فلك وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن إن فهم الخالدون. jika kula fa'afin fahumul Hati-hati nih baca khalidun. ayat yang berikutnya ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kul sinta yaqabil maut. Jadi marawat ayuna Bapak Ibu. Mau mati sekarang enggak? Ya, mau lanjut. Lanjut. Tapi dikasih tahu bahwa semua manusia pasti akan mati. Yuk kita baca ayat ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nablu bis-sarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-sirri wal khairi fitnatu wa ilana turja'un. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم. وإذا الذين كفروا يتخذون إلا هم هذا الذي يذكر يذكر آلهة آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم خلق كافرون. الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتنا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. الذين كفروا يكفرون عن وجوههم النار بل وظهورهم تأتيهم بغتة فتباهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم
ta'rihim maghtatan katab anhum fala yastati'una raddaha wala hum yunsyarun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Marhamna bil kita sudah baca 11 ayat dari surat Al-Anbiya dari ayat 30 sampai ayat 30 sampai ayat 4. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan menjadi catatan kebaikan kita, dan yang salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-menerus belajar meningkatkan kualitas bacaan kita. Jangan bosan, jangan henti-henti belajar, belajar, belajar dan belajar, serta pada saatnya mudah-mudahan mendapat kesempatan mengajarkan. Karena itulah yang terbaik menurut Rasulullah dari setiap kalian. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar dimulai dengan membaca, kemudian dilanjutkan memahami, lanjutkan dengan mengamalkan, lanjutkan menikmati, lanjutkan dengan mendakwahkan atau memviralkan atau mensyiarkan. Ibu, yang paling penting niatkan Bapak untuk memviralkan. Umpamanya mendengar bacaan Al-Quran bagus, udah kirim aja. Tapi dengarkan dulu oleh Bapak dan Ibu supaya nikmat baru dikirimkan. Ya, sekarang lagi musim orang baru nerima 5 menit langsung share. Padahal bacaannya aja udah 20 menit gitu ya. Insya Allah. Jadi yuk, termasuk pagi-pagi ini kita berbagi, direkam, kemudian sebarkan kepada siapapun. Perkara orang tidak mau menerima, jangan lupa Bapak Ibu. Ketika Al-Quran ini diturunkan, sebagian rakyat, sebagian masyarakat, sebagian kaum yang ada di Mekah tidak menerima. Sampai dengan 13 tahun Rasulullah SAW berada di kota Mekah, Al-Quran yang menerimanya hanya sedikit. Ya, yang hijrah itu hanya sedikit, dan nanti setelah 23 tahun Al-Quran diturunkan, maka ketika Rasulullah kembali ke Mekah, maka pada saat itu semua penduduk Mekah masuk Islam kecuali satu orang, katanya begitu Bu. Saya juga waktu itu nggak di situ, tapi saya percaya yang satu orang itu, itulah yang memakan jantung hatinya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Ya, namanya Ibu Hindun, istrinya Abu Sufyan. Ya, istrinya Abu Sufyan. Bila ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk, mudah-mudahan Ibu tidak termasuk keturunan Hindun ya. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan baca terjemah dan tafsir sebagai alat bantu kita dalam memahami. Kenapa pakai alat bantu? Karena kita bukan orang Arab, kita tidak paham bahasa Arab, ulah sok Arabun itu bisa mah pakai wae terjemahan. Cenah diledek orang lain, terserah yang ledek mah ya. Kita nggak usah merasa terhina. Kita sedang belajar, yang kita mampu lakukan, jangan tunda. Keburu kullu nafsin dha'iqatul mautnya. Di ayat ke-35 surat Al-Anbiya tadi dituliskan seperti itu. Mari kita lihat mulai ayat ke-30. Apa yang dikandung dari Al-Qur'an surat Al-Anbiya ini? Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah suatu yang padu. Jadi, apakah orang kafir tidak tahu? Tidak tahu. Kita juga tidak tahu. Orang Muslim juga tidak tahu kalau tidak diberi tahu. Rasulullah juga tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah yang Maha Tahu. Ya. Jadi dulu itu langit dan bumi itu satu, Bu, nyatu ngan satitik. Dulu baheula dulu tanya Bareto. Ya. Dan apabila orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah satu yang padu, kemudian kami pecah antara keduanya. Jadi langit dipisahkan dengan bumi. Siapa yang memisahkannya? Allah. Waktu itu Bapak Ibu ada di mana? Teuing. Nanya hafal ya. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak menjadi beriman? Jadi dihidupkanlah langit dan bumi, diisi langit dan bumi itu. Termasuk sekarang juga diisi oleh siapa?
kebenaran ayeuna mah kita yang isinya ya. Besok ibu jadi penghuni bumi wungkul, langit nanti, ayeuna mah langit di atas, bumi di bawah. Makanya dalam hidupnya harus di situ langit dipijak, apa? Oh, dibalik ibunya. Di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kudu nalipak maneh, cek bahasa Sunda namanya, ulah sangeunahna hirup, pugu-pugu hirup di lingkungan anu memang dahareunana serba terbatas dan sebagainya, yuk memperlihatkan keonaran. Nah, itu kan soalnya begitu punya. Baik. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak beriman? Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi ini tidak goncang bersama mereka. Bapak Ibu kakara hiji we gunung meletusnya, gunung Merapi atau gunung Galunggung atau gunung apa, itu suka goyang, Bu. Apalagi kalau bareng goyangnya, Bu. Gunung bergoyang kapan, Bu? Kiamat. Iza zulzilatil ardu ziljalaha jaljil. Ayeuna ge kakara gempa di ditu, gempa di dieu. Geus rada gempeur ya. Baik. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas. Ada jalan nggak, Bu? Ya, agar mereka mendapat petunjuk. Jadi ibu teh kudu keluar ti imah ngarah apal jalan ya. Kalau jalan teh ngan dapur, sumur, kasur, kayak nanti lu punya. Dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Jadi langit ini untuk berteduh, ya. Karena kalau tidak ada langit yang ini, habis bu kita itu karageragan. Ya. Karageragan segala-galan, wa luhureun langit. Ya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Nggak pernah tabrakan, Bu, matahari dan bulan. Ya, demikian juga bintang. Kapan akan terjadi tabrakan? Nanti kalau kiamat. Al-Qari'ah. Nah, kan gitu ya. Mungkin di poe kiamat. Itu disebutkan dalam hal. Nah, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia pun sebelummu Nabi Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Jadi di sini penegasannya tidak ada manusia yang hidup abadi. Semuanya akan mati. Bahkan ya, Nabi Isa pun yang sekarang masih hidup nanti akan dimatikan. Nabi-nabi yang lain, Nabi Idris yang diyakini masih hidup, Nabi Ilyasa dan Nabi siapa lagi? Satu lagi, Bu? Nabi Khidir, nah itu akan mati juga. Semuanya akan mati kecuali Allah. Nih di ayat 35-nya yang tadi kita baca. Ya, ingat, mudah-mudahan bergetar hati kita. Tiap-tiap yang berjiwa akan mati, akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kami lah kata Allah, kamu akan dikembalikan. Jadi kita itu bukan kembali kepada Allah, tapi dikembalikan. Parantos mulih ka rahmatullah meningeunah bahasa lain parantos mulih geus maot gitu punya mulih can kuku ka rahmatullah dan di dunia ona oge kalakuanana loba dicarekeun ya diulah sok diperhalus lah ya goreng masebutkeun we goreng atawa apa adanya telah meninggal dunia nama pauhum tadi jam genep leuwih 30. Nah, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mana cek eta nu hirup dan nu pae mah tara pae. Ibu ya. Terus Bu. Heeh. Lain ieu Bu. Ya, kewe pan dari tahunya neng liris. Dan apabila orang-orang kafir itu melihatmu, mereka hanya membuatmu menjadi olok-olok. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela ilah-ilahmu, padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah yang maha pemurah. Nah, jadi ketika bertemu dengan Nabi, Nabi itu selalu diolok-olok. Setelah jadi Nabi, sebelum jadi Nabi, sebelum 40 tahun, Nabi Muhammad oleh seluruh penduduk Mekah dipuji-puji, disebutnya juga Al-Amin. Tapi setelah mendapatkan wahyu, sebagian besar penduduk Mekah mengolok-olok. Malah disebutnya juga orang gila, tukang sihir, orang sinting, dan disebutnya dia memiliki ilmu-ilmu yang tidak jelas menurut orang-orang kafir. Tapi menurut orang Islam, justru beliaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aina jelema nu nganggap Nabi Muhammad dan sinting.
Toba, Bu Roba. Sekali melaksanakan sunnah, umpama